أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به وقو به جناننا حولك وقوتك قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. صاد ومخالفته تعالى للحوادث شين أي لا يماثله تعالى شيء منها مطلقا لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Pana. Pana bampet. Wa anna kulla minhuma innama yata'allaqu fi syahidi bi ba'dil mawjudati duna ba'din wa ala sifatin makhsusatin min adamil bu'di jiddan wa nahwi zalik fabada'a fil ayati bitanzihi liyustafada minhu nafyu tashbihi lahu ta'ala mutlaqan hatta fis sam'i wal basari allazaini zikran ba'du fa in sam'ahu ta'ala wa basrahu laisa ka sam'il khalaiqi wa basrihim lianna sam'ahu ta'ala wa basrahu sifatani qa'imatani bizatihil aliyatil lati yastahilu 'alaiha jarmiyatu wal jarihatu wa lawazimuhuma wajibatani al-qidama wal baqa'a muta'alliqani bi kulli mawjudatin qadiman kana aw hadisan zatan kana aw sifatan zahiran kana aw batinan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ulang baca enggak sambung. Sad wa mukhalafatuhu lil hawadis. Dianya sifat yang wajib pada Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis. Berbedanya Allah, bersalahannya Allah Ta'ala bagi yang baharu. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi hawadis, bagi makhluk. Shin, syarah. Ay artinya, la yumasiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqan. Tidak sama akannya Allah Ta'ala oleh sesuatu daripadanya makhluk. Mutlaqan, hal keadaan mutlak. La fi zati, tidak sama pada zat, wala fi sifati, dan tidak sama pada sifat, wala fil af'ali, dan tidak sama pada perbuatan. Jadi mukhalafah sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yang selanjutnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna mukhalafah lil hawadis? Makna mukhalafah lil hawadis adalah tidak sama sesuatu apapun daripada makhluk akan Allah Ta'ala. Tidak sama sesuatu apapun daripada makhluk akan Allah Ta'ala. Jadi intinya, semua apapun itu makhluk Allah. Ciptaan Allah. Semuanya tidak sama dengan Allah.
Di ketika kita itu menyamakan Allah dengan sesuatu apapun bentuknya, maka itu mustahil pada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Secara mutlak. Dalam artian tidak pada zat. Zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Kemudian tidak sama pada sifat. Sifat Allah juga tidak sama dengan sifat yang lain. Begitu juga dengan af'al. Tidak sama Allah Ta'ala pada af'al dengan makhluk. Dalam artian, zat Allah, sifat Allah, segala perbuatan Allah, tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya dengan Allah. Makanya zat Allah tidak bisa untuk kita perbandingkan. Sifat Allah juga demikian. Perbuatan Allah juga demikian. Makanya Allah berbeda dengan hawadis. Apa makna hawadis? Hawadis adalah jamak daripada hadis. Maknanya adalah al-mawjud ba'da adam. Ada sesudah tiada. Sesuatu yang ada sesudah tiada. Itu semuanya hawadis. Semuanya baharu. Apapun bentuknya yang dia itu pertamanya tiada, kemudian ada, itu namanya makhluk ataupun hadis baharu. Maka dalam hal demikian, Allah Ta'ala tidak sama dengan hawadis. Baik pada zat, pada sifat dan pada af'al. Tidak sama. Nankah? Makanya dalam bentuk jauhar, bentuk a'rad sifat, semuanya tidak sama. Jadi Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Tiadalah misalnya Allah itu sesuatu. Wa huwal sami'ul basir. Dan bermula dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi, toh dalil nuku. Allah Ta'ala bersifat dengan hawadis. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan baharu adalah laisa kamislihi syai'un. Tiadalah misalnya Allah itu sesuatu. Artian sesuatu apapun tidak sama dengan Allah. Dan Allah maha mendengar, maha melihat. Dalam artian zat Allah, sifat Allah, segala perbuatan Allah tidak sama. Tidak ada persamaan. Makanya, waktu tafsirkan lafiz zati, tafsir bagi itlaq. Makna mutlak adalah tidak sama pada zat, tidak sama pada sifat, tidak sama pada af'al, pada perbuatan. Artinya apa? Laisat zatul hadis, tiadalah zat baharu itu misal zatnya Allah. Tiadalah sifatnya yang baharu seperti sifat-sifat Allah. Tiadalah segala perbuatannya yang baharu itu sama seperti perbuatan Allah. Zat yang baharu toh, zat makhluk. Zat makhluk, tidak ada zat makhluk itu sama dengan zat Allah. Tidak ada sifatnya makhluk itu sama seperti sifat Allah. Tiada perbuatan makhluk itu sama seperti perbuatan Allah. Tidak ada. Makanya, laisa kamislihi syai'un, kaf yang ada pada misli itu kaf ziyadah. Dalam artian, memang yang dinafikan semuanya. Tidak ada perumpamaan sama sekali hawadis itu dengan Allah. Tidak ada. Bukan tiadalah misal seperti misalnya Allah. Seperti perumpamaannya Allah. Bukan seperti demikian. Kalau seperti demikian, maka perumpamaan ada. Yang dinafikan adalah perumpamaannya. Sedangkan di sini adalah memang tidak ada perumpamaan sama sekali. Dalam artian, makhluk Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, baik pada zat, baik pada sifat, maupun pada af'al. Makanya dalilnya, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang pertama dalam Al-Quran, dinafikan perumpamaan pada Allah. Kemudian yang kedua, pada akhir ayat, yaitu diisbatkan yang bahwasanya Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat.
Ya. Fa'awalu hadhil ayat, maka bermula awal ini ayat, tanzihu itu membersihkan. Tanzihu itu membersihkannya Allah. Wa akhiruha, dan bermula akhirnya ayat, isbatun itu mempersebut. Menyatakan dalil laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Maka pada permulaan ayat itulah membersihkan Allah daripada bersih Allah daripada serupa dengan makhluk. Ya kan? Kemudian akhir ayat sebut Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Maha mendengar, maha melihat. Sebut pada Allah maha mendengar, maha melihat. Fasadruha, maka bermula permulaannya ayat, yaruddu itu menolak ianya permulaan ayat alal mujassimah, di atas kaum mujassimah, orang yang menganggap Allah Ta'ala itu berbentuk. Wa adrabihim, dan pembahagian mereka itu mujassimah. Wa arjuha, dan bermula ujungnya ayat, yaruddu itu menolak ianya ujung ayat ala mu'attilah, di atas kaum mu'attilah, an-nafid, yang menafikan oleh mereka itu kaum li jami'i sifat, bagi sekalian sifat. Ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim, yang merupakan dalil nakli mukhalafatu lil hawadis, berbeda Allah dengan baharu. Maka pada awal ayat Allah itu untuk membersihkan Allah daripada perkara yang tidak layak dengan Allah. Itulah penyerupaan dengan makhluk. Sedangkan pada akhir ayat itulah menyebutkan Allah yaitu bersifat dengan sami', mendengar, dan bersifat dengan basir, melihat. Makanya permulaan ayat itu untuk menolak kaum mujassimah dan kelompok-kelompoknya. Karena mujassimah itu adalah kelompok raya. Orang yang menganggap Allah Ta'ala itu berbentuk. Orang yang menganggap Allah Ta'ala itu bertempat dan lain sebagainya. Maka mujassimah itu ada cabang-cabangnya. Ada kelompok-kelompok kecilnya. Maka laisa kamislihi syai'un, dalam ayat tersebut menjadi dalil Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Dalam artian zat makhluk berbeda dengan Allah. Sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah. Kemudian perbuatan makhluk berbeda dengan perbuatan Allah. Maka itu untuk menolak kaum mujassimah dan kelompok-kelompok ataupun bahagian-bahagiannya. Makanya menyertakedi nak orang yang menganggap Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala di atas aras, Allah Ta'ala di bumi, maka itu salah. Kenapa salah? Karena Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Baik pada zatnya, pada perbuatannya, pada sifatnya. Menyata pegang Allah Ta'ala geduk di atas aras, maka aras itu adalah makhluk. Kemudian Allah Ta'ala sudah bertempat. Sudah barang tentu ketika ada duduk, maka duduk itu bagaimana? Maka ada hay'ah duduk. Duduk, sifat duduk adalah sifat makhluk. Kemudian ada bentuk. Ditasawur ataupun dipikirkan kepada adanya bentuk. Ketika dikatakan Allah Ta'ala duduk di atas aras. Maka itu semuanya adalah mustahil pada Allah. Mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, itu merupakan bertentangan dengan sifat yang wajib pada Allah, yaitu mukhalafah lil hawadis. Kalau Allah Ta'ala ada duduk dan bertempat, maka itu namanya sama dengan hawadis. Sama dengan baharu. Itu mustahil pada Allah. Kemudian ujung ayat wa huwas samiul basir, itu untuk menolak kaum mu'attilah yang mana mereka itu menafikan sekalian sifat Allah. Nah kaum mu'attilah yang menganggap hana yang sifat 20 yang hana yang sifat yang wajib ba Allah Ta'ala yang hana. Yang awak yang. Jadi untuk menolak yang. Makanya sebut tak wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala bersifat mendengar. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Maka sebut Allah Ta'ala itu punya sifat. Yaitu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan bersih Allah daripada sifat kekurangan.
Sedangkan yang wajib kita ketahui karena ada dalil yang secara rinci, iaitu 20 sifat. Namun demikian, sifat yang wajib pada Allah itu lebih daripada 20. Untuk yang lebih daripada 20, tidak wajib kita ketahui karena memang tidak ada dalil yang secara khusus di dalam Al-Quran. Yang namun, secara umum kita wajib meyakini Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Kaile? Wa hikmatu taqdimi tanzih fil ayat, dan bermula hikmah mendahulukan pembersihan di dalam ayat. Wa in kana min babi taqdimi salat ala isbab, sekalipun ada ianya membersihkan itu daripada bab dahulu nafi di atas sebut. Wa in kana al-aula, sekalipun adalah yang lebih aula fi kasiri minal mawatin, pada kebanyakan daripada tempat-tempat, al-aksu itu sebalik. Itu sebalik. Annahu, itu bahwasanya hal wasya'an. Lau bada'a, jikalau memulai ianya Allah bis sam'i wal basar, dengan sama dan basar, la'au hamad tasbih, sungguh memberi waham ia akan tasbih. Sungguh memberi paham ia akan penyerupaan. Pakamanan, karena alladhi yu'allafu fis sam'i, karena bermula alladhi yang dipahamkan akan alladhi fis sam'i pada sama, pada mendengar, annahu akan bahwa, itu bahwa sesungguhnya sama mendengar itu dengan telinga, bi'udhunan, dengan telinga. Wafil basar, dan pada penglihatan itu bahwa sesungguhnya penglihatan bihadakin dengan pelepuk mata ataupun mata hitam. Dan wa anna kulla minhuma, dan bahwa sungguh tiap-tiap daripada keduanya mendengar dan melihat, innama hanya saja ya ta'allaku, itu ta'alluq ianya tiap-tiap fi syahid pada yang nyata, bi ba'dil mawjudat, dengan sebahagian yang mawjud, duna ba'din, kutiadaan sebahagian yang lain. Wa ala sifatil maksusah, dan di atas sifat yang dikhususkan akan yang sifat, min adamil bu'di, daripada keadaan jauh, jiddan sekali. Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Ya, Kak. Cuma pu hikmah dalam dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah bagi yang baharu, bagi makhluk. Itulah dalilnya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiadalah misalnya Allah itu sesuatu, dan dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa? Yang pertama adalah laisa kamislihi syai'un secara nafi, iaitu menafikan perumpamaan pada Allah. Kemudian pada ujung ayat wa huwas samiul basir disebutkan dengan sebut, iaitu menyebutkan Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Hikmah mendahulukan pembersihan. Coba pembersihan pun bersih Allah daripada perumpamaan di dalam ayat pun. Sekalipun pada dasarnya itu sudah dikategorikan kepada mendahulukan nafi di atas sebut. Mendahulukan tiada di atas yang ada, itulah menafikan. Mana menafikan? Menafikan perumpamaan pada Allah. Makna menyebutkan, itulah menyebutkan, mempersebut, mendengar dan melihat pada Allah. Berarti sudah mendahulukan yang nafi di atas sebut, yang tiada di atas ada. Sedangkan pada dasarnya al-isbat muqaddam ala nafi. Itu kaedahnya. Yang sebut didahulukan di atas yang nafi. Kenapa yang sebut didahulukan di atas nafi? Karena memang itu merupakan yang lebih mulia. Berarti awal yang sebut ilai baru nafi. Tapi kembali awal yang nafi ilai baru sebut. Padahal menyobak kebanyakan tempat yang lebih aula adalah yang lebih baiknya didahulukan yang sebut dulu baru nafi. Dahulukan yang sebut dulu baru nafi. Yang cocoknya kita sebutkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama, melihat, dan bersifat dengan sifat basar.
sama dan basar, mendengar dan melihat. Baru tak munafi. Allah Taala tidak serupa dengan sesuatu. Tapi dalam ayat kan berbeda. Ya, putar hikmahnya. Hikmahnya adalah seandainya dimulai ayat dengan sama dan basar, wahwa sami'ul basir musingan ba'awai ayat. Sungguh terwaham kepada ada penyerupaan padanya Allah. Bahkan kerana aku sebut ini. Aku sebut Allah Ta'ala bersifat dengan wahwa sami'ul basir. Dianya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ketika disebutkan Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, maka di situ ada waham. Ada memberi paham kepada penyerupaan. Kenapa demikian? Karena ketika disebutkan mendengar, maka dapat dipahami mendengar itu ada dengan telinga. Nyoderakan berarti mendengar. Maka mendengar itu langsung terwaham ataupun memberi paham kepada mendengar dengan telinga. Ketika disebutkan basar, melihat, maka basar itu langsung tertuju kepada melihatnya, yaitu dengan mata. Langsung tertuju kena. Makanya di sini langsung dinafikan dulu dalam artian kepenafi ilaih, yaitu perkara yang hanya layak dengan Allah. Sehingga watagukun wahwa sami'ul basir, Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, tidak tergores lagi ataupun tidak terpaham lagi kepada melihatnya, yaitu dengan mata, dan mendengarnya dengan telinga. Bahkan karena kawai kepenafi. Nampak bila? Makanya pakan awal kepenafi. Sehingga kata tu waham dan yang kan tu. Tapi punya seandainya awal wahwa sami'ul basir, dianya Allah itu maha mendengar, maha melihat, langsung tertuju ilaih. Berarti Allah mendengar. Ngapa mendengar? Berarti dengan mata cik. Walaupun sama mata dia kena dua waham. Perhatikan benar. Sehingga ahwateka awal laisa kamislihi syai'un, tiadalah perumpamaannya Allah itu sesuatu apapun. Allah Ta'ala hanya sama berarti dengan sesuatu apapun. Hawadis tidak sama dengan Allah baik pada zat, sifat dan afal. Maka bawa tayan kabeh mandung kepenafi. Sehingga aku sebut wahwa sami'ul basir. Watai ini pegah Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Tidak terwaham lagi, tidak terfikirkan lagi, mendengarnya dengan telinga dan melihatnya dengan mata. Hanalaya. Kenapa kan? Mendengar dengan telinga sama dengan makhluk. Melihat dengan mata sama dengan makhluk. Padahal yang adalah perkara yang mustahil pada Allah. Ya, jangan nampak nunggu. Ya, makanya yang sampai roh meyakini yang bahwasanya Allah Ta'ala mendengar. Kenapa mendengar Allah? Dengan gelinyung. Yang baik sampai lagi kan. Kaya kan? Untuk nak bergalam. Allah Ta'ala mendengar dengan gelinyung. Tapi sama dengan gelinyung dia. Yang kibar ni. Ya, makanya ilikut nak kepegah. Cikalan. Watai kekun ipak yaruddu alal mujasimah. Halaman 80 lah. Halaman 80 lah. Watai kekun laisa kamisihi syai'un. Berarti menafikan berarti perumpamaan Allah. Berarti Allah Ta'ala itu tidak ada perumpamaan sama sekali. Yang untuk tolak kaum mujasimah. Al-Qailina, yang mana mereka itu kaum mujasimah berkata, bi'annallah jismun, dengan bahawa sungguh Allah itu bentuk. Jawab mujasimah. Juga Allah Ta'ala ada bentuk. Sehingga kan mujasimah, orang yang membentukkannya Allah. Menganggap Allah Ta'ala itu bentuk. Makanya yang salah. Mujasimahnya sesat menyesatkannya. Kan? Wa'lam ketahui olehmu. Yang penting nak tahan. Anna man ya'taqada annallahu jisman. Bahawa sungguh siman yang meyakini yaman akan bahawa sungguh Allah itu bentuk. Kal ajsam sama seperti bentuk-bentuk. Fahuwa kafirun. Niscaya maka bermula dia nyaman itu kafir. Makanya kaum mujasimah kok bahaya. Orang yang etikut. Yang bahawasanya Allah Ta'ala nak bentuk. Lagi bentuk-bentuk. Mana lagi bentuk-bentuk? Lagi bentuk-bentuk yang kana. Makhluk. Ciptaan daripada Allah. Punya diyakini Allah Ta'ala nak bentuk. Lagi bentuk makhluk. Kita berah. Nya urinya kafir. Halakong kalikong. Kafir urinya. Wa mani atakada. Dan bermula siman. Yang meyakini ia nyaman. Akan bahawa sesungguhnya Allah itu bentuk. La
tidak seperti bentuk-bentuk. La ka'jisam. Tidak seperti bentuk-bentuk. Fahuwa, niscaya maka bermula Yaman itu afi. Itu yang bermaksiat. Ghaira kafirin, yang tiada kafir. Kak. Demam yang terkedi bedah urang diyakini yang bahawasanya Allah lah berbentuk. Tapi kiban bentuk Allah, wallahu a'lam. Nampak? Berarti diyakini dia mana? Allah Ta'ala nak bentuk. Makiban bentuk Allah, hana doa. Berarti hana perumpamaan berbentuk Allah. Jadi tapi dia diyakini Allah lah nak bentuk. Nyan urian maksiat. Tapi hana turut dengan kafir. Tapi dia diyakini Allah Ta'ala berbentuk. Lagi bentuk yang kana. Lagi bentuk makhluk, apapun makhluk itu. Maka nyan adalah urian kafir. Tapi dia pegang Allah lah berbentuk. Tapi bentuk Allah hanya sama dengan bentuk makhluk. Kibancit, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Nyan urunan maksiat, urunan berdosa, dosa besar, tapi hanya terus dengan kafir. Payah taubat. Hanya taubat, hanya kebucit. Karena hanya sakit imanan lah. Ya, nampak? Cuma yang betul kiban aku. Yang betul. Yang ingat yang betul. Yang betul cara etikad. Wal i'tiqadul haq. Dan bermula i'tikad yang benar. I'tikadu itu meyakini annallaha itu bahawa sungguh Allah laisa bijismin. Tidak ada ianya Allah dengan bentuk wala sifat dan tidak ada yang Allah dengan sifat. Walam yu'lam zatuh dan tidak diketahuikan akan zatnya Allah illa huwa kecuali oleh dianya Allah. La ya'lamu zatahu illa huwa. Tidak mengetahuikan akan zatnya Allah kecuali oleh dianya Allah. Iktikad yang betul ke mana ku? Allah Ta'alanya hana bentuk. Allah Ta'alanya hana sifat. Dan hana yang tepu zatnya Allah kiban kecuali yang tepu Allah. Makanya bedah nak rubah mana Allah elong nak lupa macam kan. Karena tidak ada yang mengetahui zatnya Allah kecuali dia Allah. Tok Rasulullah sendiri yang memang nicok sembahyang syariat sembahyang langsung ke dehba Allah. Hana perantaraan malaikat Jibril. Tapi hana nicok zat Allah kiban. Apalagi Nabi Musa yang hanya berkalam-kalam dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dub Nabi Muhammad yang secara riwayat memang langsung berjumpa dengan Allah. Makiban percubaan wallahu alam. Zat Allah hana nicok. Bahkan apa katalah? La ya'lamu zatahu illa huwa. Hana satu pun berarti zat Allah kecuali Allah. Cuma mungkin dalam riwayat memang berarti langsung le Rasulullah nekalan Allah Ta'ala secara nyata. Mungkin bahawa ta'ala nebuka hijab le Allah. Nebuka di depan le Allah bak Rasulullah. Sehingga dih nekalan. Dalam artian bahawa ta'ala hijab nebuka di nekalan. Mampak kiban? Sehingga le Rasulullah bak sahabat pun nak tahu cerita. Kamu tahu cara itikad yang betul? Kenal lagu ipai iman terbekang etikad berjerah. Macam Cik Roh dalam rahsianya angkanya etikad yang betul. Kiban Allah Ta'ala aku? Allah Ta'ala hana berbentuk. Allah Ta'ala hana bersifat. Mana sifat 20? Kenyan kena pegang. Nanti sifat yang wajib pada Allah. Hajit mestina pada Allah menyanyi. Mampu tajid yang hana sifat lagi manusia. Sifat lagi makhluknya hana pada Allah. Hitam, putih, panjang, pana, yub, ada, sampai kedikan hana yang Allah. Ya, keempat. Makanya, kiban negeri ni paeh. La tafakkaru fi zatillah. Jangan engkau fikirkan pada zatnya Allah. Kiban cik, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan olehmu pada ciptaan Allah. Pada makhluk Allah. Sehingga awak kata fikir dia katanya bak makhluk Allah, maka nampaklah berarti Allah. Makna nampak Allah adalah nampak kekuasaan Allah, nampak Allah Ta'alanya berarti maujud bak katanya. Hotel dah fikir nyo belang luah mahalak lagi nyo bumo lagi langit lagi nyo pakan tidur lagi pada tiang anak, sehingga merumpaklah yang ciptakan semua itu adalah Allah. Makanya yang you fikir pada ciptaan Allah sehingga nampak nampak keesaan Allah, nampak kekuasaan Allah dan lain sebagainya, sifat-sifat yang wajib pada Allah. Nyangka ya? Makanya nyan bet tagak-tagak itu rum pegah.
Tiban Allah. Allah Ta'ala bentuk jemaah hana sama aja bentuk dia manusia. Nyam punya lagian etiket, nyam salah bentuk. Tapi hana kata kafir. Pekon karena hana dapat sama dengan makhluk. Tapi secara tidak langsung macam menyamakan, macam dah pegah Allah Ta'ala berbentuk. Bentuk yang ada sifat makhluk. Nama apa mah? Kamu pok malamnya. Kan sering ni dengar bak je Roja TV. Roja TV Wahabi kan. Kadang-kadang kan ini pegah seperti Allah Taala geduk dan tiarah dia pegah. Urangnya urang tak bangai le tu. Ladom punya negeri zaman kan kemai penget jumnan. Baik pegah Allah Taala bersemayam di atas aras. Allah Taala dekun sendirilah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih. Ala arsyistawa bersemayam di atas aras. Geduk oleh Allah Taala di atas aras. Betul kan? Ada juga berarti kan memang lagi kan nanti kakak urang manggak-angguk tu. Mau dah hai betul juga mana. Urang kai report fikir. Allah Taala geduk di atas arah betul-betul di atas segala ngepegak arah oleh Allah, arahnya terpegat Allah. Segala ngepegak arah Allah Taala pak geduk. Kenapa juga gerah tu? Kena gigi ya. Kajarang urang loyo naik nak kai becut. Tengok kan? Pada pui pajak kau mesti gede, tapi kan kak IQ kan tinggi. Baik pegah Allah Taala bersemayam di atas arah. Geduk di atas arah mesti baik pegah le Wahabian mesti contoh. Tengok kan? Baik pegah le Wahabi. Tengok tu. Man arahnya tepo. Siapa geduk? Allah. Masa segala ke arah Allah Taala pak geduk. Oh nyocik nah pakai kau wajah ke mana? Ni langsung kena wasoalu bid'ah yang tanyanya bid'ah. Tanyanya bid'ah apa lagi? Ji bid'ah. Pekan ji bid'ah karena dia hatta baruna. Kau ji ke baruna awak ke hana dia. Kau ji bid'ah. Perkara baru. Kau ji menang. Tengok kan? Mak orangnya hana sele. Tinggal budak kat di polis batu kata-kata. Allah Ta'ala itu punya bentuk. Dalam kaedah mengatakan kullu maujudin yura. Setiap yang wujud itu bisa dilihat. Bagaimana kita lihat kalau tidak ada bentuk? Masa bisa kita lihat? Angin saja. Dia itu bisa kita lihat. Di mana kita lihat angin? Ketika dia bercampur dengan debu, maka kita akan nampak. Kan macam-macam di negeri. Karena yang kan, karena mewujud je. Ada, maka dapat dilihatkan. Maka berkata, Allah Ta'ala itu berbentuk. Tapi tidak sama dengan bentuk kita. Jangan samakan Allah seperti bola. Jangan samakan Allah seperti makhluk yang lain. Yang jelas Allah Ta'ala itu berbentuk. Lagi yang dipoles bahasa. Sehingga betul sih. Ya Allah Ta'ala nak bentuk. Cuma tidak fikir Allah Ta'ala nak bentuk. Yang kan dia bayang cik. Memang dia bayang bentuk Allah. Kamu nak bentuk. Kan dia bayang cik. Ngan bak pegah bentuk mentang. Nyahinan berarti bentuk. Sama dengan kata majid. Sama bak bentuk. Walaupun hana perumpamaannya. Namun, pakai maksiat. Pegah Allah Ta'ala nyona bentuk, hana sama lagi bentuk manusia, nyan maksiat. Walaupun ada dengan kafir. Payah taubat. Hansah keimanan, yang keyakinan yang salah. Lagi. Mempunyai pegah je Allah lagi dua lagi. Tika payah kota kuah juga yang kafir. Mau dah kai poles. Kai poles. Hai lu ingat ada kelang gatuk Wahabi kai baca kunut. Yang berkah macam ibu. Baca kunut ya. Dikalian bak yang tahu kan? Yang berusaha kena sana ni elit nah. Firanda. Baca kuno kada aku wah hana aje. Kemudian masalah buat bak kuburan hana li langsung ibu salah lagi awak. Mewak syirik. Yang berdoa aku syirik. Satu berdoa aku bak urulan kubur dalam leke. Wahai urulan kubur itu long. Dia bilang berkaya. Sampai kena nak berdoa berkaya sedih. Tinggi ya. Karena urangnya uring kacau. Watai pegah bak goi ikun syirik. Terbayang uring. Sedangkan berdoa bak Allah. Hinan tagai sebagai tempat. Kan dia berdoa bayang. Kok syirik. Makanya hai patele uring langsung mana. Tinggal poles orangnya. Putai poles dengan bahasa yang indah. Kenapa kita harus mengambil tempat berdoa di kuburan? Sedangkan tempat paling mulia itu masjid. Setelah salat, kenapa tidak kita manfaatkan tempat-tempat yang lain itu untuk berdoa? Pakai masjid kuburan. Nyai rumah jantam doa, bak masjid jantam doa. Assalamualaikum. Belum ju. Bak kuburan kayak berdoa.
Kau kena ada baik. Ya. Meh hadis apa? Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan-kuburan. Ya, kau pegah. Di rumahnya ciknya tempat berquran tak pegah ide tempat ber. Kau salah. Kau kan? Makanya orangnya nyawaknya kata termasuk cara cik cara doktrin urang, baik langsung salah. Baik langsung handa peti. Kau kan? Oleh lagi contoh masalah kafarah. Hanai penafile secara langsung hancur pun kafarah harumnya. Hanale menan. Kamu orang mati jalan pegah. Kalau itu bisa, maka sungguh sangat berbahagia bagi orang-orang kaya. Dia itu hanya mencari uang siang dan malam mengumpulkan uangnya. Dia tidak salat, dia tidak apapun. Ketika dia mati, maka hanya membayar kafarat. Selesai. Nyambai cok kesimpulan. Pegah abang dia, namanya baru mengai kaya dengar. Sang-sang dia yang wajib di kafarat. Sang yang mupom ji. Padahal yang wajib sembahyang. Menyokat tinggai. Menyokat tinggai. Maka wajib kata. Galam habis. Kata kawai mati. Maka le uring yang tinggalnya geboh kafarat. Untuk gebantu gejok hadiah. Ataupun gekirim. Kepada uring yang kahanale. Karena hanya lagi bubuk gerak. Kemudian. Makanya orangnya wajib kai modif-modif cara penyampaian. Sehingga uring termakan kadang-kadang. Makanya ini harus faham. Ini kan dia seluk-seluk cara penyampaian Wahabi Ekstrimnya harus faham dia. Kadang-kadang tu tanya orang tahu. Dia tanya bangai kan. Hasil lebih dia tanya kabetul ya, kabetul. Yang hotel salah mulut orang. Kita mau lalu kau dengan dia pula. Contoh yang dia dikir, orang enggak lain macam tahu kan. Salah. Jadi makanya orang icok pat kenok tagayang ni. Makanya perlu kepada ilmu baik hanya gelah fardu in, tapi berfardu kifayah untuk tolak syubhat. Untuk mampu tertolak berarti darat berarti pendapat awaknya yang salah. Kan? Kemudian, dan tiap-tiap guna daripada mendengar dan melihat, dia itu takluk pada secara nyata dengan sebagian yang ada dan ketiadaan sebagian yang lain. Yang melihat pun, ya kan? Melihat dan mendengar pun yang secara nyatanya adalah hanya dengan sebagian yang matang, ketiadaan sebagian yang lain. Menancik ada sifat yang khusus matang. Yang melihatnya, kaya kan? Mendengarnya juga lagi kan? Hana mandum. Makanya kepegah bunuh yang tuaham kenan. Kipa mana hana mandum tuku? Lagi contoh. Punya tuaham kepada mendengar bunuh. Kaya kan? Mendengar. Mendengarkannya hanya kepada barang yang ada suara. Kaya kan? Menancik. Melihat. Melihat menyotekri ia pada tempat sifat yang khusus. Toh. Di ketika tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ya bukan? Punya kalangan mata ke bang? Kalangan mata. Di ketika tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Punya terlalu jauh ada cik. Punya terlalu jauh ada cik. Betul. Cuma nak ada. Hari itu boleh kata. Kata tak ada leh. Ya, makanya kiban maknanya nyan atat waham, atat terpikirkan yang bahwasanya Allah Ta'ala bunuh mendengar dengan telinga, Allah Ta'ala mungkin melihat dengan mata, itu mustahil. Tertolak. Kenapa tertolak? Karena pada awal ayat tidak ada perumpamaan sesuatu apapun dengan Allah. Nama hoi le. Nyan lo kan gua. Nyan lo. Kak. Fabada, maka memulai ianya Allah dalam ayat bitanzih dengan pembersihan, dengan membersihkan berarti sifat yang hanya layak dengan Allah. Toh, yaitu tidak ada perumpamaan bagi Allah. Liyustafada, supaya diberi faedah minhu daripadanya permulaan, nafyu tashbih akan menafikan penyerupaan lahu baginya Allah Ta'ala hal keadaan mutlak, secara mutlak, baik pada zat
maupun pada sifat maupun pada af'al. Jadi faedah gemulakan dengan tanzih ilah, membersihkan berarti Allah daripada penyerupaan untuk menafikan tasbih, untuk menafikan penyerupaan pada Allah, untuk menafikan penyerupaan pada Allah. Ya. Sehingga pada sama' dan basar yang keduanya disebutkan sesudah itu. Itulah wawas sami'ul basir. Maka kemudian fa inna sam'ahu, karena mendengarnya Allah Ta'ala, dan wabasrahu, dan melihatnya Allah Ta'ala, laisa, itu tiadalah keduanya, kasam'il khalaik, itu seperti mendengar makhluk, wabasrihim, dan melihat mereka itu makhluk. Hana samaan. Mendengar Allah, melihat Allah tidak sama seperti mendengar makhluk dan melihat makhluk. Kenapa demikian? Lianna sam'ahu ta'ala, karena mendengarnya Allah Ta'ala, wa basrahu, dan melihatnya Allah Ta'ala, sifatani qaimatani, itu dua sifat yang berdiri, ianya dua sifat, bizatihil aliyah, dengan zatnya Allah Ta'ala yang tinggi, yang allati yastahilu alaiha, yang mustahil di atasnya zat, al-jirmiyah, oleh bentuk, wal jarihah, dan anggota, walawazimuhuma, dan oleh lawazim keduanya, yaitu bentuk dan anggota. Wajibatani, yang wajibatal, bukan wajibatani, wajibatal qidami wal baqai, yang wajiblah keduanya sama dan basar, akan qidam dan baqa. Muta'alliqatani, yang ta'alluq, ianya sama dan basar, bikulli maujudin, dengan tiap-tiap yang mawjud, qadiman kana au hadisan, qadim ada ianya yang mawjud ataupun hadis, zatan kana au sifat, zat ada ianya yang mawjud ataupun sifat, zahiran kana au batinan, zahir ada ianya yang mawjud ataupun batin. Pakan tungku mendengar Allah, melihat Allah tidak sama seperti melihat makhluk dan mendengar makhluk. Karena mendengar Allah dan melihat Allah merupakan dua sifat yang berdiri pada zat Allah yang tinggi, yang mustahil bentuk. Mustahil zat Allah Ta'ala itu berbentuk. Kata pegang hana bentuk zat Allah Ta'ala. Dan hana beranggota. Lagi contoh yang najaro. Najaronya adalah bagian beranggota. Sedangkan mustahil pada Allah itu bentuk dan anggota. Dan yang lazim daripada keduanya. Lazim daripada bentuk ataupun anggota kepada ada tempat, kepada ada arah atas, arah bawah, arah kiri, arah kanan, arah depan, arah belakang. Menyot di kamu bentuk. Lagi tanya. Dia berbentuk. Partai kamu bentuk, maka lazim bagi kita adalah tempat duduk. Lu mengambil kekosongan pada tempat duduk. Kemudian nak ke lu, nak likat, nak samping kanan, nak samping kiri, nak bawah, nak atas. Jalan wazim ikut. Kaya kan? Sedangkan pada Allah Ta'ala mustahil berbentuk. Maka di ketika mustahil berbentuk, maka hana tempat, hana arah. Makanya Allah Ta'ala wujud dengan tanpa bentuk. Itu yang betul. Olian yang wajib sama dan basar, yaitu qidam dan baqa. Wajib daripada sama dan basar kepada qidam dan baqa. Manipu idang bunuh sama dan basar dengan zat Allah. Yang wajib, ya kan? Yang wajib qidam dan baqa. Qidam kalau boleh ikut, baqa kalau boleh ikut. Maka sama Allah, basar Allah, nya wajib qidam dan baqa. Dalam artian pun wajib qidam dan baqa. Qidam pun mana qidam? Tidak didahulu oleh permulaan. Baqa pun mana baqa? Tidak diakhiri oleh tiada. Tidak ada akhiran. Tidak dahulu oleh permulaan. Dan adanya Allah tidak diakhiri oleh tiada. Makanya semua sifat Allah
yang wajib pada Allah itu kadim semuanya. Ka. Orang yang takluk tunggu sama dan basar dengan titik yang wujud. Sama dan basar Allah. Mendengar dan melihat Allah takluk dengan tiap-tiap yang wujud. Itu ada yang wujud. Kadim ataupun hadis. Baik yang kadim, yang wujudnya ataupun hadis. Yang nak takluk sama dan basar. Kemudian baik zat ataupun sifat. Bak zat. Yang juga nak takluk sama. Nak takluk basar, bak sifat juga menat. Oleh yang zahir ataupun batin. Makanya menyata peluang. Tapi bukan takluk dengan tiap yang wujud. Nyo tanyanya Allah Ta'ala bukan hanya melihat. Kau kan? Punya melihat, nyantitka melihat. Melihat ya sesuatu yang nampak. Tapi nyo menyebut Allah Ta'ala melihat truk bak yang batin. Okay? Yang tasam bak makhluk Allah Ta'ala tetap di. Nampak? Menanti, mendengar. Punya mendengar makhluk ya hanya sesuatu yang ada suara. Tapi Allah Ta'ala mendengar Allah truk bak barang yang wujud mendum. Nanti nyo tanya bukan hanya kalian Allah, tapi kedengar. Tanya je kedengar. Kongkat je. Makanya lagi yang aku. Makanya Allah Ta'ala aku lahir dengan batin. Ya kan? Lahir dengan batin deh nekalan maknanya Allah. Lagi contoh punya ini contoh yang lahir bukan ada nisbah bagi tanya seperti langit dunia. Punya tanya tu yang dia punya tanya. Nampak langit dunia. Langit dunia yang dia langit dunia ke. Tahu kan? Baitul Izzah punya bahasa Arab. Langit dunia. Ya Allah Taala dia kalam dia. Langit dunia. Oleh barang yang na di bawahnya. Di bawahnya langit. Dia kalam jadi Allah Taala ataupun batin. Tak batin. Yang tersembunyi yang terdaya. Seperti sesuatu yang na di bawah bumi. Yang atas bumi. Nak depu dia putar. Hana. Tapi Allah lah depu. La alal bari. Tidak di atas bari. Tidak di atas Allah. Tapi Allah lah depu pakan. Karena la yakfi alaihi syai'un. Tidak tersembunyi di atasnya Allah oleh sesuatu apapun. Jadi tanya hanya yang di kasat mata sangat. Bahkan ada yang dikelegok kadang-kadang hana delay lagi yang pakai je mata. Ya kan? Hari cabut nikmat. Menancit lagi contoh yang jauh hana delay dia. Dia kata tak hana delay je. Makanya baik sagai-sagai le kita nyonyo memikirkan kepada zat Allah kiban-kiban. Murtad itu adalah kafir. Kibancit lagi yang dalam ayat tu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berkali Allah, apabila ditanya bak kata oleh hamba long tentang long, hai Muhammad jawab le kata fa inni qarib. Sesungguhnya long itu yang dekat. Enak mentang. To Allah Taala. Bagi bantu. Handa to gambarkan to yan. Karena punya dikelina gambaran ke makhluk lah mentu. Kasama Allah dengan makhluk. Maki bancit. Dalam bayangan tanya mentang. Nyo tapi kan lagi yang atau tayang Allah. Lagi to mata hitam dengan mata putih. Nyan mata hitam dengan mata putih. Mata putih di kalam mata. Mata hitam di kalam mata putih. Handa. Nyan kan makna tak apa serupa yo. Nyan sebagai bayangan. Nan mentang berarti nyan makhluk. Nyan hanadi. Apalagi kedekatan Allah dengan makhluk yang maksud karib benar. Makanya kata innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu berserta kita. Orang saja berarti tengok selalu bersama dengan Allah. Kah? Ya benar. Tahu kan? Jadi nyan harus ingat. Yang pertama nyo untuk baik sampai mujasimah. Menyertai tiket Allah Ta'ala yang berbentuk sama lagi bentuk-bentuk. Sama lagi makhluk dekat. Nyan kafir. Menyertai tiket Allah Ta'ala berbentuk tapi hanya sama lagi bentuk manusia. Nyan urunan maksiat, dosa besar
Tapi hana teruk dengan tang kafir. Wajib bertaubat. Yang harus perbaiki yang keyakinan. Karena yang keyakinan yang salah. Iktikad yang hak, iktikad yang betul kiban. Iktikad yang betul adalah Allah Ta'ala itu tidak berbentuk. Dan Allah Ta'ala itu tidak bersifat. Temannya atau wujud kedamaiannya cika kadim ba Allah. Dia sifat yang datang kemudian. Pada Allah itu tidak ada. Lagi makhluknya hana. Kan? Olian zat Allah kibancit. Wala ya'lamu zatahu illa huwa. Tidak ada yang mengetahui zatnya Allah kecuali oleh dianya Allah. Maka ingat, getanyonyo hamba hana gebi fikir bak zat Allah yang gebi fikir bak ciptaan Allah. Sehingga munyo tak fikir bak zat Allah nanti tuaham kepada Allah Ta'ala benar, tuaham Allah Ta'ala mudah. Maka yang tuahamnya semuanya itu salah. Kenapa? Karena setiap yang terwaham yang adalah ada perumpamaan. Nampak? Yang benar. Kabeh tunggu, iaitu sifat mukhalafah lil hawadis. Yang ulang kadi lama. Wujud, ka selesai. Qidam, ka selesai. Baka, ka selesai. Mukhalafatu lil hawadis. Yang berkaji tulak cumahat. Pentuk narum pegah bacut berarti lagi dah pegah bunuh tari ayat zikret. Ka ke pegah. Belum kena na hadis ni. Tahu kan? Allah Ta'ala getun di sepertiga malam. Berarti Allah Ta'ala nak naik turun cik. Ya kan? Mana naik turunnya tempat sifat. Sifat makhluk. Mana otak naik, otak turun. Naiknya kuatah. Mana jihad ba Allah. Nak arah ba Allah. Oleh otak turun sepertiga malam. Pat Allah ada getun lah. Makanya apapun tetap kita itu harus ingat membersihkan Allah daripada sifat yang tidak layak dengan Allah. Makanya sehingga Tuhan itu bupa menang katanya. Makna Allah Ta'ala turun di sepertiga malam adalah curahan rahmat dan kasih sayang Allah luar biasa pada waktu itu. Sehingga ada yang mengatakan yang turun adalah malaikat rahmat atas perintah Allah. Sehingga ada yang mengatakan adalah curahan rahmat. Sehingga pada waktu itu, ketika kita mengadu berdoa pada Allah di sepertiga malam, maka doa kita diijabahkan. Doa kita diterima. Karena salah leh. Menanti terdapat mana yadullah, tangan Allah. Yang akibat bayang tangan Allah. Bentuk cik mah sama lagi bentuk tangan dayo. Yang dosa. Lagi apa makna? Dosa. Sebab macam Allah hana bentuk, berarti hana tangan. Pembuta mana tangan? Berpaling kepada kekuasaan Allah. Makna tangan Allah lah kekuasaan Allah. Oh, dadang ulama khalaf hana berpaling. Berarti serahkan mana pada Allah. Hana pelik bobo terjemah dia. Yadullah aja. Bagi putra Allah, serahkan ba Allah ni. Tafwid je. Kiban yang ba Allah. Kiban maksud Allah mana. Untuk kata pegahalamnya hanya sebagai jawapan. Allah hanya punya maksud sebenarnya. Ya kan? Hanya tujuan. Karena segala sesuatu apapun Allah Ta'ala tidak bertujuan. Semuanya yang ada adalah hikmah. Benti umat yang Allah Ta'ala ciptakan katanya tujuan Allah berarti marahi Allah sehingga nak tanya yang sembah Allah. Kan? Anak boleh kepada katanya. Dah sembah Allah dengan anak dah sembah Allah sama aja. Tanya tetap berbuat ibadat, Allah Ta'ala ti hana kurung ke? Dia hana tambah. Hana tetap berbuat ibadat juga lagi hana kurung, hana tambah. Kebancin Allah Ta'ala tetap pada posisinya. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tapi semua sifat kesempurnaan ada pada Allah. Bersih Allah daripada sifat yang tidak layak dengan Allah. Sifat kekurangan hana Allah. Kabeh. Ya benar. Mami lagi ni kata tingkat mentang weh tu dalam keimanan. Mumadam dijuk pen 10 juta ada yang tak balik agama. Na'udzubillah. Tapi perlu diingat.
ketika syaitan merasuki kita, atas izin Allah juga tetap kita akan goyah. Buktinya Syekh Barsisa dubna keilmuan ganyan, dubna malim ganyan. Tapi teruk bak ujung ka murtad gara-gara mensyirikkan Allah. Dengar haba syaitan. Pertanyaan mentang. Nanti hana pilih jawaban kan? Nanti kan pertanyaan mentang kan? Gimana? Halil bukan hana tujuan ya? Gala-gala Allah. Kena pegang je, hana kena pegang je. Betul kan? Pergi. Hai nang hana dia hana pengaruh bagi Allah. Apa buat ya? Lagi kagak pegang. Jadi dah buah. Dah buah. Maka galak-galak Allah Ta'ala je. Nak mula syurga mandu bisa sama mentang. Nak mula neraka mandu bisa sama mentang. Kalau gagu pegah pai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya adalah untuk berubudiyah. Jadi kan tujuan karena hana pengaruh, hana keinginan Allah Ta'ala. Galak-galak Allah. Kena pegang je, hana kena pegang je. Lagi contoh tanya yang dalam kahwinnya. Galak-galak Allah. Kena ijak judo untuk berkahwin. Je cik. Hana kena ijak je cik. Galak-galak. Dah apa komplain dia. Apa komplain man. Nyan po tanya. Pemilik dia kayaknya. Lagi tanya mesti contoh nak motor dia. Dah belum motor tu apa. Kau kada belum. Tiba kali kau, hai biar ni jak di jalan meter ni jak dia sampai 10 sangkah motor lu. Guna pupok guna pupok pergi. Kau galak ni lah. Motor dia. Ayo kan? Ya bukan. Nya menyata analogikan walaupun kan menan tapi lagi ada apa pun Allah lah Maha Perkasa, Maha Kuasa. Yang keinginan Allah terserah kibang nak pegat. Maka ditanya orang tugas taganya putar. Yang kagayu berarti lagi yang berbuat. Selebihnya apa yang serahkan kepada Allah. Lihat apa buat tengok tetap dalam neraka kan kepada Allah. Tahu kan? Yang keinginan dia kau menang. Keinginan dia kau berjerah. Man yang kendalikan Allah mandu. Yang kendalikan Allah. Yang pemilik dia Allah. Bukan lagi motor remote. Lihat belum motor kalau agak 1 juta belum motor. Motor remote dan 1 juta. Kalau motor biasa, motor remote. Kau lega dah. Jadi kena belum dapat 1 juta kan? Kemudian megok-gok tiga yang setang. Wait gede. Pertama langgo aku pupok. Aku putau yang nak. Tak kena yang bagian. Aku pun pupok mentehnya adalah motor. Aku pun sana datang kan. Kena pupok kalau bertiga memang ingin kena pupok. Hana kerja di jalan sere. Nanti. Oleh Allah telah kena pegat dia takik, kena pegat dia nak takik, kena pegat dia kaya, kena pegat dia kata, kena jelak dalam neraka, pertama dalam syurga, gala-gala Allah. Yang hak Allah mandu. Tengok hana bisa berbuat apa-apa. Cuman karena tugas. Tahu kan? Karena tugas, maka lakukan tugasnya. Dan kali janjikan oleh Allah, menyertai sesuai dengan terjalankan tugas lagi yang kagih oleh Allah, ya sayang kepada dia, sehingga dia sayang mesti hana buat. Hal lain. Ya bukan. Lagi contoh lagi ada pegang bunuh, menyertai sayang tu motoyan mesti tak belum mahai tak bunuh. Kau yang hana pupuk apa yang nak? Tak jaga, tak serpi, tak rawat. Menancik, menyertai sayang Allah Ta'ala ke dia, kan dia kerja tempat yang kan. Menang-menang ni.
Nyan ban. Ayo kan? Tapi nyan hanya secara pengungkapan lu berah bunuh. Bentuk nala umat ini lagian Allah kan. Lebih banyak lom. Makanya likak dengan lagu berah. Kan lebih banyak lom. Bet fikir lagian kan lebih banyak lom. Kajian Allah alam bisawab. Kau ju tauhidnya utama nantunya. Damat tu. Lom kok niat ingin kok berat niat kok tamat bisuki.